Halo semuanya, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi grafologi untuk mengetahui arti dari berbagai jenis tulisan tangan. Anda juga bisa memanfaatkan ilmu ini untuk melihat di tulisan tangan Anda ini ada atau tidak nih tanda tersebut dan apa maknanya. Simak terus videonya ya. Ini dia. Inattention to detail. Ya. Nah, tandanya ini udah dibahas ya, yaitu adalah titik yang suka dilewat. Ya, jadi dalam productivity dia lebih suka melihatnya global, konsep atau secara menyeluruh, ya gitu. Ingat, reduktif bukan berarti negatif, bukan berarti dia tidak bisa produktif, ya bisa, tapi berarti jangan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dengan detail, konsentrasi, ya jangan, ya gitu. Mungkin kayak ilmu komunikasi, ya mungkin bisa di situ. Ya sales mungkin no problem, ya. Berikutnya, ada tanda yang namanya impatient. Apa itu impatient? Yaitu adalah buru-buru. Ya. Tandanya apa? Tandanya dua. Yang pertama tulisannya cepat. Yang kedua diikuti dengan tanda-tanda yang ketarik ke kanan seperti ini. Misal nulis writing, ya. Jadi atau nulis itu, ya itu. Nah, i-nya suka ketarik ke kanan, t-nya juga suka ketarik ke kanan. Gitu. Jadi cepat ya ketarik ke kanan. Nah, itu artinya adalah impatience, cenderung buru-buru, kurang sabar dalam menghadapi suatu hal atau proses yang memakan waktu, ingin segera melihat hasil akhirnya, sulit bagi dia untuk memfokuskan perhatiannya pada pekerjaannya satu per satu. Tapi ingat pada tulisan cepat ya, kalau tulisan lambat misalnya nih, i tuh, kemudian titiknya di sini, ini mah bukan masuk impatient, tapi masuknya irritability atau temper yang nanti akan kita bahas di aspek 10 defense. Nah. Berikutnya, ada yang namanya procrastination. Nah, ini tulisannya salah nih ya. Procrastination itu apa? Cenderung suka nunda-nunda. Nah, tandanya adalah tulisannya cenderung berada di kiri ya. Maksudnya adalah titiknya ya, titiknya, T-barsnya itu cenderung berada di sebelah kiri. Apa artinya? Artinya ini adalah cenderung suka nunda-nunda, ya, terlambat dalam pekerjaan, prokrastinasi. Berikutnya tanda reduktif berikutnya ada yang namanya confusion. Ini pernah dibahas, yaitu adalah satu baris masuk ke baris berikutnya, ya entangled, ya gitu. Berarti indikasi kurang baiknya perencanaan ya, gitu. Ingin tetap aktif ya, terkadang berlebihan, senang bila hari-harinya penuh dengan aktivitas ya, cenderung terlibat dengan berbagai aktivitas secara bersamaan tapi tidak diikuti dengan planning yang bagus ya, jadi nggak efektif, nggak efisien. Atau kalau secara sederhananya kurang bagus dalam membuat prioritas ya. Berikutnya, nah ini baru ya, yaitu adalah caution. Caution itu tandanya adalah tulisan yang ujungnya itu ditarik ke kanan tapi bersiku ya, jadi kaku. Jadi bukan yang kayak gini, bukan yang misalnya nulis L. Nah, gitu, atau caution ya, N-nya. Nah, gini bukan seperti ini ya. Kalau yang mengalir gini jadi area kanan itu kan area orang lain ya, area masa depan, orang lain, productivity, progresif itu adalah area kanan. Nah, ketika dialirkan dengan mengalir gini, itu nanti malah maknanya bisa jadi positif, disebutnya adalah generosity ya. Tapi kalau dibikin kaku seperti ini, maka menjadi ada satu indikasi adanya caution ya, adanya kewaspadaan, kehati-hatian yang berlebihan ya, takut membuat salah ya, sehingga membatasi perilaku, aksinya, pertimbangan dan sebagainya. Jadi dalam productivity itu nah ini, kalau di grafologi Jerman suka disebutnya Akkuntenztrux. Maksudnya bukan berarti, berarti ini tanda cocok untuk masuk jurusan akuntan. Bukan ya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah istilah, kalau akuntan itu kan suka terlalu banyak hati-hatinya ya, cautionnya, waspadanya. Nah itu maknanya ada di sini gitu. Berikutnya, ada yang namanya deliberateness. Nah, deliberateness ini tandanya adalah T dan D yang seperti ini ya, tuh nulis data. Nah, D sama T-nya seperti itu ya. Ini biasanya penulis memiliki tempo waktunya sendiri yang cenderung lambat, tidak tergesa-gesa, tidak suka diburu-buru. Ini mirip tulisan Jawa ya, Honocoroko. Gitu. Jadi suka juga disebut tulisan ini ya, tempo tubuhnya ini suka disebutnya alon-alon asal kelakon. Nah, jadi dia
berpikir dan bertindak dengan ritme waktunya sendiri yang cenderung tidak cepat, ya. Dia lebih suka bekerja dalam suasana yang santai, tidak tergesa-gesa gitu. Memang ada positifnya, ya. Positifnya berarti hati-hati, ya, tidak buru-buru. Dia perlu waktu untuk merenungkan strateginya, ya. Berpikir terlebih dahulu membantu mencegahnya dari langkah yang salah, ya. Memang kalau untuk dianya sendiri sih mungkin oke, oh bagus ya gitu, alon-alon asal lakon. Tapi karena kita lagi bahasnya productivity, tentu diharapkan ya kalau bisa yang rada cepat juga, ya gitu. Jadi nggak yang sampai deliberateness nunda atau lama, ya, karena ini ya dia. Nah, ingat sekali lagi tidak selamanya negatif. Karena kalau Anda lihat, ya, ini ada yang menarik nih. Hono Choroko lisan Jawa itu kan banyak yang bentuknya ya membulat-bulat seperti ini. Tapi kalau kita ngelihat memang karya khasnya mereka pun seperti ini, ya, membatik gitu, ya kan, itu benar-benar membutuhkan apa ya? Alon-alon asal kelakon. Bahkan istilah alon-alon asal kelakon juga kan dari Jogja, ya, Jogja, Solo seperti itu, ya. Musiknya juga kan iramanya tuh gendingnya pelan, ya, ting tang ting dung gitu, ya. Nah itu nyambung ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada yang namanya need atau desire for variety, ya. Jadi kalau di buku Anda kalau nggak salah tulisannya need for variety, ya. Tapi sama aja ya, need atau desire. Jadi tandanya adalah imajinasi. Jadi tandanya serupa, ya gitu, mirip tanda imajinasi. Kenapa Kang kok ada intensifying, ada reduktif? Ya, jadi imajinasi itu ternyata dia memiliki sisi positif, memiliki sisi reduktif juga, memiliki sisi intensifying, memiliki sisi ini. Nah, di mana reduktifnya? Yaitu dengan imajinasi yang besar, dia suka akan hal-hal yang baru, ya, positif. Tapi negatifnya apa? Jadinya mudah bosan, tidak suka akan hal-hal yang rutin dan monoton. Jadi maksudnya gini, kalau rekrutmen, kemudian untuk posisinya seni, ya, seni, creativity, mungkin no problem. Kita ambil yang sisi positifnya, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk posisi administrasi yang membutuhkan rutinity, maka bisa jadi meskipun dia ada imagination, tapi itu bisa berdampak jadinya mudah bosan, ya, nggak suka yang rutin, monoton, seperti itu, ya gitu. Jadi nanti Anda pilih, ya gitu, sesuaikan dengan konteksnya. Nah, konteks yang tadi mau saya sebutkan konteksnya. Nah, berikutnya adalah restlessness, ini yang terakhir, ya. Jadi restlessness ini itu adalah akibat. Nah, jadi tandanya nggak berdiri sendiri. Kang, restlessness itu yang mana sih tandanya? Tandanya gabungan dari ini, yaitu dari tekanan yang besar, imagination yang besar, orientasinya fisik, dan planningnya kurang, ya, yang confusion. Contoh misalnya gini, kalau kan arti dari restlessness itu adalah dia senang akan aktivitas fisik, nggak bisa diem, ingin selalu aktif, bergerak, ya. Apalagi diikuti dengan perencanaan dan prioritinya yang kurang bagus. Jadinya apa? Nggak efektif dan nggak efisien. Nah, Anda bayangkan aja secara logika. Coba kalau ada orang yang energinya kuat, kebayangnya dia lebih suka kerjaan duduk, diem, monoton, atau lebih suka yang aktif? Aktif, ya gitu ya. Ya, aktif. Nah, kemudian orang imagination, baru dibahas barusan. Orang yang imagination yang besar lebih suka rutin monoton atau lebih suka variasi? Variasi, yang nggak suka betah, duduk diem gitu nggak betah, dia pengen ini. Ditambah lagi, nah ini ya digabung nih, orientasi fisik, masih ingat ya physical orientation. Lebih mudah terangsang dengan aktivitas fisik. Dan ya udah pengennya aktivitas fisik, variasi dan sebagainya, tapi diikuti dengan organisasi rendah. Itulah akhirnya muncullah restlessness-nya, ya gitu, kebayang ya gitu. Jadi itu latar belakang kenapa muncul restlessness, ya, gelisah, itu nggak bisa diam. Oke, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa menambah ilmu grafologi Anda. Bila menurut Anda materi ini bermanfaat, jangan lupa di like dan boleh Anda share. Juga, bila Anda ingin mendapatkan materi-materi bermanfaat seperti ini berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik grafologi lainnya. Tapi, jika Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang grafologi dan ingin menjadi seorang grafolog profesional, Anda bisa mengunjungi web grafologiindonesia.com atau cek di deskripsi di bawah ini. Karena Anda bisa merasakan pengalaman belajar grafologi secara eksklusif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.